Mas, saya bilang gitu. Nggak ada juga suara. Ini nengok dia. Itu ya gimana sih muka-muka orang kayak kalau pulang sendiri nyebrang ke jembatannya itu juga serem karena ada kuburan di situ, nggak jauh dari situ ada kuburan. Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya nih? Kita di Ngerumpi Misteri lagi nih, bertemu dengan Abang Sony yang udah pernah kesini. Mungkin yang minggu kemarin udah nonton masih inget nih. Apa nih ceritanya sekarang yang mau disampaikan ke teman-teman? Mungkin ada pengalaman pribadi atau apa? Ya sebetulnya sih masih cerita-cerita tentang hantu. Ini ceritanya gini. Saya dulu pernah magang di sebuah karaoke. Kalau karaoke itu kan kerjanya di atas sore. Jadi bawahnya ini tempat saya ini kan restoran. Lantai 2, lantai 3 itu tempat karaoke. Kalau yang lantai 2-nya itu biasanya di hall. Jadi rame-rame gitu buat karaoke di hall. Itu di mana? Tempat di Jakarta? Masih di Jakarta. Dan kenapa saya ingat terus kejadian ini ya sampai tahun berapa sih mas? ya sebelum saya bekerja di rumah sakit swasta gitu, kejadian seperti itu. Gini ya, apa namanya, saya itu kan dulu yang saya bilang tadi sambil dari kesibukan sebelum saya kerja di tempat yang agak besar, saya di tempat hiburan, restoran dan karaoke. Nah kejadiannya sebetulnya sih kata office boy yang tinggal di situ ya, itu kalau suara-suara aneh itu sih udah biasa, terutama di lantai 3, lantai 4. Tapi itu sebelumnya emang gedung kosong kah? Apa tanah kosong kah? Apa bekas kuburan? Apa biasanya kayak gitu mas? Ini ruko sih ya, ruko baru waktu itu, ruko Ya, kan, baru, ruko, semua ya. ruko baru. Kiri kanan pun sebenarnya udah ada juga yang isi, ada perbankan, ada apa. Mungkin historinya dulu tanahnya itu Mungkin Tanah kosong kayak. mungkin tanah kosong, soalnya memang di belakang sana perumahan elit lah termasuk. Terus saya ini di sana awalnya sih jadi waiter, terus karena ya penilaian bos mungkin, kok kayaknya saya cocok nih buat jadi kapten gitu. Kapten itu artinya koordinator. Iya. Koordinator buat nanganin waiter, Iya. waitress, order, taking order. Terus satu ketika kayak cerita. Ini kisahnya gini. Saya itu biasa kalau tutup karaoke atau tutup restoran itu biasanya saya pulang paling belakangan. Oh gitu, iyalah kalau kapten berarti Ya, terakhir ya. tapi tetap sih kita ada jemputan, jadi ada satu mobil jemputan buat ini apa, ngantar satu-satu karyawan, iya. ya gitu. Satu jemputan itu kita bisa isi 10 karyawan. Nah satu malam nih ya, waktu itu kita udah, kalau nggak salah sih ya malam Jumat lah. Seingat saya malam Jumat gitu, itu ada teman saya si Budi, dia bilang, "Bang, jangan pulang dulu dong," gitu. Temennya saya dulu, oh ya udah, saya mau rapi-rapi atas. Atas tuh kan kitchen ya, dapur. Saya pikir lagi gini, kok si Budi tumben gitu loh, kok nggak yang lain gitu, kok saya gitu. Gitu. Kan istrinya Budi itu waiternya, jadi saya gini, tolong dong temenin gitu, soalnya aku sama bos suruh terakhir, bos sudah pulang duluan, jadi dia bertanggung jawab untuk closing, untuk beres-beres dulu ya. beres gitu. Nah di situ sebetulnya ada 2 asisten rumah tangga. Kalau itu OB ya, OB gitu yang tinggal di situ. Tapi dia selalu tidur di nggak di lantai atas, kan lantai atas itu kitchen, jadi di lantai dasar di bawah itu tidur. Dia sih pernah bilang ke saya, "Mas," begitu, "aku kalau jam segini nggak berani ke atas gitu. Jadi aku sama Mas No selalu di bawah," katanya gitu. "Emang kenapa?" saya bilang gitu. "Nggak tahu, tiap ke atas itu saya selalu udah mau sampai atas saya turun lagi gitu." Hawanya kan mungkin ya? hawanya bisa jadi.
Soalnya kan di atas mereka kalau mau ngambil makanan, minuman gitu kan, mesti ke atas. Nah di lantai 2-nya dan lantai 3 itu karaoke. Lantai 3-nya itu karaoke untuk VIP. Nah kalau di bawahnya yang untuk Tetap kitchennya mungkin cuma satu Kak di atas. bener. Jadi harus ngambil ke atas ya. Nah ini ada satu kejadian waktu itu yang saya bilang tadi, saya suruh temenin Mas Budi gitu ya, gitu. Terus Mas Budi di atas, udah di atas. Saya pikir, nah tadi Mas Budi saya suruh nemenin dia. Kok saya cari di lantai 2, ini gini. Saya teriak-teriak, kok nggak ada suaranya gitu kan. Terus saya ke bawah lagi nih, saya tanya tuh sama si Mbak Tin kalau salah. Tin, kalau kan udah pada pulang semua. Iya jemputan dari ini. Iya saya suruh nemenin Mas Budi. Kata nanti pulangnya diantar motor dia gitu. Ke atas kayak aja gitu. Saya cari tuh di lantai 2. Terus sampai ke lantai 3 VIP. Nah VIP itu kan ruangannya khusus ya. Ada berapa VIP? 1, 2, 3, 4. Nah kadang-kadang para waiter atau waiters kalau istirahat suka pada tidur di situ kalau nggak ada tamu. Gitu. Tapi kan sekarang saya pikir udah pada pulang semua kan, nggak ada orang gitu. Saya naik tuh ke lantai 2, lantai 3, terus malah ini VIP-nya saya bukain satu-satu tuh, VIP 1, oh nggak ada, but gitu. Oh nggak ada suara, but gitu. Oh nggak ada suara gitu. Lagi pikir gini, pasti ada di dia turun ke bawah gitu kan. Saya tanya, Tin, saya bilang gitu, Mas Budi kemana? Ada di atas, kata dia bilang gitu. Saya justru dari atas, saya teriak-teriak nggak ada, saya suruh nemenin dia. Tapi dianya dari lantai 2, 3 tuh sampai ke atas, tapi ke lantai 4 waktu itu saya belum ya, baru sampai lantai 3. Nah ke lantai 4 kitchen, apa iya si Mas Budi di kitchen gitu kan. Cuman karena di lantai 3 yang saya bilang itu di VIP saya buka satu-satu gak ada, saya penasaran juga. Lantai 4. Oh saya lantai 4. Lantai 4 itu baru tuh saya ada perasaan, kok merinding, ada apa ya gitu. Saya mau turun lagi nih, cuma udah tanggung. Apa iya si Budi ke lantai 4 ngapain? Saya bilang gitu kan. Ke lantai 4 kan chefnya udah pada pulang semua kan. Karena di sana kalau 1 jam sebelum karaoke tutup tuh biasanya kan udah jarang yang pesan makanan. Kebanyakan minum-minum aja gitu. Nah saya ke atas tuh saya pelan-pelan saya liatin gitu. Tuh tiba-tiba ada ting tuh kayak orang masak gitu kan. Iya, kayak orang masak. Lah, kan itu chef udah pada pulang gitu ya. Terus gini, saya bilang, Mas, saya bilang gitu kan. Terus, Mas, saya bilang gitu. Nggak ada juga suara. Tapi pas di pojokan kayak tetep ada orang masak, ngaduk-ngaduk gitu. Tapi wujudnya nggak ada. Waktu pertama saya gitu ada suara-suara. Pas saya mau balik, ada. Pas saya mau balik ada segini. Siapa sih? Saya bilang gitu. Kan kitchen tuh madep-madepan gitu. Jadi tapi dia madepnya ke sana. Tapi kalau ini si Budi saya pikir ya, kok masak gitu. Kan dia waiter ya gitu. Terus gitu saya bilang gini. Ini lagi ngapain nih? Saya gitu. Saya sih takutnya mungkin orang dari mana tiba-tiba masuk kan saya nggak tahu ya gitu. Terus diam aja, tetap gitu kayak gini gitu. So pelan-pelan saya liatin, ini kok masa kalau lelaki masa kesininya putih semua gitu loh. Maksudnya nggak kelihatan kaki kan biasanya kecil kan cuma pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai celemek ya, celemek. Tapi benar-benar kelihatan gitu masa ngelihat. Justru pertama saya kan segini kan ketutup meja tuh ya, tutup meja gini. Terus gini pas gini. Kok kitchen kayak jadi kayak dokter gitu loh. Jadi kayak baju dokter perawat yang segini tuh ya. Saya lihat gitu. Akhirnya saya bilang gitu. Kok nggak nengok-nengok? Saya panggil. Akhirnya saya jemput deh. Mas bilang gitu. Kok belum balik? Terus saya gini. Ini saya udah baca-baca tuh, udah macam-macam saya baca gitu ya. Terus pas saya deketin gini. Terus Mas bilang gitu, masak apa Mas? Kalau Budi nggak mungkin. Saya bilang, dia kan udah pakaian itu, udah pakaian ganti. Pakai rompi gitu kan dia pulang. Terus saya mau ngambil itu tuh ada sendokan itu. Maksudnya saya mau nyolek gini aja, habis dia nggak nengok-nengok. Duk gitu ya. Terus begini,
Nah kira-kira begini, baru saya mau begini, Oh. nengok dia. Begini. Gitu. Saya bilang, oh enggak, saya Wujudnya? saya mau kabur, kaki saya nggak bisa bergerak. Oh, iya pasti. Saya nggak bisa bergerak Oh. ya. Itu ya gimana sih muka-muka orang kayak apa tabrakan gitu. Kan itu dekat jalan tol juga. Iya. Dekat jalan tol. Mungkin ya. Dekat jalan tol. Juga. Oh. Jadi pas saya ini, saya udah begini. Itu udah kan nggak bisa gini. Saya mau nyebut nama teman saya aja saya sampai nggak bisa. Ada, iya kan? Nggak bisa gitu. Terus akhirnya saya sini tuh yang saya pegang, saya lemparin begitu. Saya lemparin, saya kabur. Saya lari gitu ya, sampai bawah. Terus saya nggak ngomong dulu, terus saya diem aja di sofa. Saya diem aja. Terus Mas Budinya kemana tuh? Nah itu dia. Saya bilang, kok sih Mas Budi dari tadi terakhir nggak ada. Tolong dong Tin, anterin aku. Ntar sama Mas No aja, Mas No lagi keluar katanya gitu kan. Ya udah deh, saya tungguin. Saya tungguin lama, tapi saya pikir apa iya itu saya nurusin Mas No. Itu tuh Mas No. Gitu. Nah saya bilang, Mas No, ini tadi saya suruh nemenin Mas Budi, katanya mau tutup semua beres-beres, hitung-hitungan semua. Tapi kok katanya Mas Budinya kata dia ke atas. Saya ke atas di lantai 2 nggak ada, di apa namanya di 3 nggak ada. lantai 3 nggak ada. Terus Akhirnya akhirnya saya iseng ke atas, tapi ada orang masak, tapi gitu. Tapi saya nggak kenal orangnya siapa. Saya bilang gitu kan. mukanya rusak gitu ya. Mukanya rusak. si Mas No nih, si Mas No-nya saya bilang, Mas No anterin, oh nggak mau, kayak gitu. Katanya, harusnya saya nggak ceritain itu dulu ya, biar dia mau. Nggak, kita cari si Budi. Saya bilang, keluar kali udah pulang, itu motornya. Masih Berarti ada. kan orangnya masih ada di atas, ya kan? Iya benar. Gitu. Terus saya bilang, udah pada nggak mau nih si No gitu. Pada takut. Oh pada takut. Itu bener gak di atas ada yang masak Mas gitu. Justru karena kita ke atas takutnya Budi ada di atas gitu. Saya pikir gini, aduh nggak kali ini gimana nih. Terus saya bilang, No aku suruh bos suruh periksa. Akhirnya saya akalin. Suruh periksa katanya mana-mana yang mau dibeli. Akhirnya saya tiba-tiba punya ide begitu. Gitu. Ya udah yuk katanya gitu, mau itu ke atas, saya ke atas lagi, itu nggak ada apa-apa, tapi berantakan. Habis selesai berantakan. masak. Iya kayak Selesai orang habis masak. masak. Orang kitchen itu kan kalau habis masak rapi pasti gitu. lah. Pokoknya itu berantakan kayak orang bekas masak lah gitu. Udah akhirnya saya pikir ya udahlah, saya kalau ini mesti pulang. Pas berantakan takut dong. Iya saya takut gitu. Nah pas saya turun itu kata di kamar mandi ada suara itu, suara kayak air bunyi krik gitu. Nah gitu. Terus saya bilang, apa iya Mas Budi dari tadi di kamar mandi? Gitu saya pikir. Saya mau buka juga, kamar mandinya kan serem juga ya di pojokannya. Iyalah, tempatnya kan. Pojokan. Terus saya bilang, No, itu di kamar mandi kayak ada orang. Oh kamu panggil lah dia, teriak-teriak. Nggak ada jawaban juga. Di kamar mandi nggak ada. Tapi air bersuara tuh Iya, ya, ada kayak orang mandi ya. Ada orang habis buang air gitu kan. Terus saya bilang, nggak ada kali udah pulang, kita ke bawah lagi gitu. Ke bawah lagi kita. Udah berapa kali tuh saya 3 kali balik. Tapi saya penasaran, kalau saya 3, saya takut itu si teman saya itu kenapa-napa gitu. Tetap aja pas saya udah mau siap-siap bawa tas gitu ya mau pulang, saya udah sampai keluar gitu ya. Tuh kok perasaan saya nggak enak. Perasaan saya nggak enak. Saya bilang, balik lagi saya. Titin jangan ditutup dulu gitu. Masa sih si Budi pulang nggak bawa motor? Saya bilang gitu. Kan saya kalau pulang sendiri nyebrang ke jembatannya itu juga serem karena ada kuburan di situ, nggak jauh dari situ ada kuburan, pemakaman. Iya pemakaman. Terus saya takut juga kan pulang sendiri ya gitu. Akhirnya saya tidur di sini aja gitu kan. Saya jadi begitu kan. Si No juga bengong. Si No ngomong ke atas lagi. Terus enggak, saya nggak mau katanya gitu. Kenapa? Enggak, saya udah nggak mau. Terus saya mau pulang ke rumah saudara saya aja katanya gitu. Udah nggak berani ya. Terus Titin emang ada apa sih Mas? Nggak tahu, tadi di dapur berantakan katanya gitu. Nah akhirnya saya beraniin diri deh tuh. Udah, saya kembali lagi, ya Allah masa saya takut sih sama makhluk-makhluk gitu. Dia kan istilahnya nggak bisa, ini cuman hanya mengganggu gitu, nggak bisa mencelakain saya pikir. Tapi banting-banting barang bisa ya bisa. Iya, tapi udah
udah bisa masak ya situ. Iya, banting-banting barang itu diberantakin udah bisa ngapa-ngapain. Itu nakutin, saya pikir. Oh iya. Saya pikir. Oh. Daerah saya paksa ini dong Mas Budi kesian, saya bilang gua nggak mau kata gitu. Nggak mau. Masih penasaran ya? Sayang. Mas Sony, Terus saya karena itu temen ya, baik juga, takut ada kenapa-napa. Di feeling saya ini apa dia pingsan atau apa. Udah akhirnya saya ke atas ke lantai 2 kan kalau udah mau tutup semua dimati-matiin lampu. Iya. Harus dimatiin sama si bos buat hemat ini. Yang di room itu yang dimatiin, yang di VIP. Nah, di VIP itu yang tadi abis saya matiin, itu kamarnya nyala semua. Kan saya makin ini lagi. Iya. Bilang gini, maaf permisi, gitu. Kalau saya mengganggu, akhirnya saya ngomong gitu, maafin saya kalau saya mengganggu, soalnya saya cuma mau cari teman saya, maaf ya. Jadi setiap jalan saya maaf ya. Gitu, maaf ya saya numpang Itu lewat, jalan maaf sendiri ya. ya? Iya, terus maaf ya saya numpang lewat, terus sampai ke atas saya nggak sadar gitu, maafin saya gitu ya. Terus tiba-tiba si Budi nongol dari kitchen. Dari atas. Dari tadi dia kemana dong? Makanya saya bingung. Saya dilewatin sama dia. Terus? Jadi saya gitu, saya baru gini, lu gue teriak kagak? Jangan. Saya dilewatin aja sama dia. Dia turun sendiri ke bawah. Turun aja jalan gini. Ih, dasar bahasa Jawanya tuh apa sih saya ngomong tuh? Bukan kemprol, saya pokoknya saya gitu. Ya semprul gitu. Gua gemblung. Iya gemblung gitu kan, saya suka ikut dasar gemblung. Gua sampai stres begini dia malah turun cuek aja gitu. Udah akhirnya saya ikutin ke bawah. Saya ke bawah lagi. Tin, si Mas Budi ada di lantai 2 gini. Tadi turun ke bawah udah gitunya. Enggak ada orang turun ke bawah kata gitu. Bukan Mas Budi lagi dong. Makanya. Menyerupai ya. Lah tadi yang lewatin saya siapa? Jadi si Budi ini kemana? Saya pikir gitu ya. Terus Bud jangan main-main dong, bilang gitu. Ini di jam berapa nih? Yang lain udah pada pulang, saya bilang gitu. Terus kayak ngomong sendirian lah, kayak orang stres gitu. Ini kejadiannya masa sama yang di atas. Pas saya buka yang tadi saya bilang kamar nyala itu, bukan gelap, malah nyala. Saya VIP. Oh, tadi saya udah ke VIP room 1, room 4 yang saya bilang gini, nah room ini saya belum masukin nih. Nah, pasti si Budi jangan-jangan pindah tidur di sini nih. Kan yang saya bilang tadi kan suka pada tidur, istirahat, cuman itu pada jam kerja. Kalau udah sepi, kalau udah malam gitu kan ya nggak mungkin ya. Gitu. Terus pas saya lagi ini, lah kok ada yang nyanyi-nyanyi? Karaokean. Saya makin stres. Saya kabur. Saya lari cepet. Terus turunin tangga gitu. Kok ada suara karaoke, nyanyi Mandarin. Iya. Kebetulan saya kan suka lagu Mandarin ya. Jadi kayak dari karaoke tiap hari ngedenger mau nggak mau saya bisa hafal gitu. Ya. Enak lagunya enak lagi. Begitu. Pas ini saya balik lagi ke bawah. Tolongin itu belum dimatiin jam itu yang. Jadi itu karaoke itu soalnya emang nyala sendiri. Nyala sendiri. Ada suara. Saya belum masuk. Kan lagu kesukaan si Budi itu. Ada Jamie Cicendwa, Pai Cihwa, iya. Hampir paling. Itu lagu kesukaan saya, lagu favorit saya, lagu teman-teman gitu. Jin wei hilang, syukur bola kebang, susul yam. Ya, kayak lagu favorit saya deh gitu ya. Ambil pedang Yasmin, ayo perang. Terus. Nah akhirnya saya ke bawah lagi tuh ya. Jadi dari tadi saya bolak-balik si Budi ini kemana? Saya bilang kalau itu si Budi, kok itu suaranya masih suara asli itu ya, nggak di karaokein gitu. Si Budi kali yang nyetel gitu. Saya paksa lagi tuh si ini. Mana si No itu. Oh, si No, ayo No ke atas lagi No. Itu belum dimatiin, ntar bos marah lu, saya bilang. Ayo gitu. Tuh, ada kan suara kan? Iya, kata gini yang matiin. Mas aja masuk gitu. Udah, akhirnya saya buka itu yang terus nggak ada kata si No. Langsung mati. Itu musiknya juga mati. Oh, mati. Tapi ada si Budi di situ. Oh, di dalam. Budi bilang, dia bilang,
saya mau kerjain, saya mau siram sama air, maksud saya siram sama air kerjain gue dari tadi gitu. Udah ketemu di kitchen, gue dilewatin dalam hati saya ya. Sekarang gue dikerjain, dia nyetel nyetel karaoke dimatiin. Dia tahu itu lagu kesukaan saya. Herannya itu lagu kesukaan saya, kan ada beberapa lagu Mandarin yang saya suka, itu oke aja ya, Mandarin segala. Terus udah sama siramin, saya bilang, no, ambilin air. Oh ntar gue siram nih, gue bilang gitu. Janji, kan kayak saya pikir, si Budi mau pulang, ntar dulu kali tidur dulu gitu, kepikiran saya gitu. Pas udah saya ngambil air ya, saya mau giniin orang yang tadi, yang di kitchen. Iya, itu begitu lagi. Nah, jadi Kan dia tidurnya bukan si Budi. Orang ini lebih marah mukanya. Gitu kayak menelan saya. Si No itu udah lari nomor 1. Si No juga lihat gitu. Hebat, itu gitu ya. Akhirnya ngeliat ya dia. Lihat. Terus Tahu nggak si Budi? Nggak taunya tidur deket itu bartender. Bartender kan di begitu. restoran itu ya. Di kolong bartender. Dinanyain, Mas Sony kemana? Udah pulang lah, dari tadi dicariin nggak ada gitu. Enggak, aku tidur di situ di belakang bartender, di bawah kan adem tuh di situ, dia tidur di situ. Ya ampun, saya bilang. Terus cuman yang jadi pertanyaan saya, itu siapa gitu loh, yang masak sama yang tidur di dalam VIP room itu. Coba kalau dia di sana ya, nganterin saya ke atas ya. Langsung kabur. Oke Bang Sony ya, udah sama-sama, thank you. Nyempat-nyempatin kesini lagi ya. Ngumpul di sini. Sehat selalu, salam buat keluarga. Ya, sama-sama. Teman-teman, kita tutup dulu ya untuk ngerumpi misteri. Di saat aku mau melangkah, ada seorang kakek-kakek baru masuk ke gangnya aja itu udah kuburan. Aku bangun, tapi kok bangunnya aku bisa ngeliat badan aku sama badan temen aku. Kenapa aku bisa sampai ke sini juga aku bingung gitu loh. Itu roh aku ya yang